Ya, berapa banyak kita diberkati sama sharing firman di hari ini? Ya, kami berdoa ini bisa menjadi sesuatu yang membuat teman-teman semua terinspirasi, menolong teman-teman semua untuk hidupnya itu berubah. Karena semua informasi yang kita dengar hari ini tidak akan ada artinya kalau tidak direnungkan dan dilakukan. Amin. Nah, jadi bagian saya mau membagikan tentang baptisan air, ya. Jadi berapa banyak teman-teman semua sudah pernah dibaptis? Oke, yang baptisnya percik ada nggak? Oh, ada. Oke, selebihnya baptisnya selam kah? Oke, nah hari ini saya mau kasih beberapa pengertian dasar tentang sebenarnya apa sih baptisan air itu, ya. Jadi mulainya gini, waktu kita masuk ke kehidupan yang baru, waktu kita bertobat, lahir baru, terima Yesus, kehidupan kita berubah, ya. Tapi salah satu unsur keselamatan itu kita bisa lihat di ayatnya di Markus 16 ayat 16. Apa sih keselamatan itu? Nah, Markus 16 ayat 16 berkata demikian, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Jadi ayat ini nggak ngomong ini, siapa yang tidak percaya dan tidak dibaptis akan dihukum. Gitu. Tetapi yang tidak percaya akan dihukum. Nah, maksudnya gimana? Jadi apakah Yesus itu gini, kamu terima saya ya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kalau enggak, kamu terima hukuman. Apakah seperti itu? Enggak. Tapi enggaknya kenapa? Jadi, waktu kita lahir ke dalam dunia ini, jadi semua anak, semua bayi yang lahir di dunia ini, itu adalah manusia yang punya benih dosa dari Adam dan Hawa. Jadi upah dosa adalah maut. Jadi anak kecil ini yang kita suka dengar bahwa ini adalah anak dengan lembaran putih, tidak ada dosanya, itu tidak benar. Setiap manusia yang lahir di bumi ini ada dosanya. Tapi waktu bayi belum kelihatan. Tapi ada benih dosanya. That's why itu kenapa setiap anak itu tidak usah diajarin untuk berbohong. Dia bohong sendiri. Dia takut sendiri, otomatis. Nggak ada yang ajarin dia untuk khawatir. Dia khawatir sendiri. Ya, lama-lama dosa itu semakin besar. Kenapa? Karena dia semakin tahu banyak informasi yang masuk dan dia bisa melakukan hal-hal yang berdosa. Kenapa? Karena ada dosanya di dalam. Siapa di sini yang pernah nyontek? Termasuk yang khotbah, termasuk yang sharing. Nah, jadi gini, dosa itu karena gini, saya nyontek, habis gitu, nah kamu berdosa. Enggak begitu. Karena ada dosa di dalam, makanya saya nyontek. Gitu. Jadi dosa itu selalu membuahkan perbuatan. Yang dihakimi itu perbuatannya. Waktu berbuat, penghakiman turun. Jadi manusia kalau tidak diselamatkan, dia itu secara otomatis berjalan kepada maut, kepada penghukuman. Jadi harus ada yang nama juru selamat. Supaya jalannya dipotong di tengah, jalannya belok dari maut kepada kehidupan. Jadi Yesus itu juru selamat. Kenapa? Karena setiap manusia sedang otomatis berjalan kepada penghukuman karena ada dosa di dalamnya. Jadi perlu ada Yesus waktu kita terima, percaya di dalam hati, mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, hidup kita dipindahkan jalurnya dari perjalanan menuju maut kepada perjalanan menuju sorga. Amin ya? Paham ya? Nah, jadi apakah baptisan itu?
Baptisan itu diambil dari kata baptizo, bahasa Latinnya yang artinya membenamkan, mencelupkan, menenggelamkan. Jadi arti kata baptis sesungguhnya adalah dibenamkan. Nah, kenapa sih harus dibenamkan? Kenapa dipercik aja nggak cukup? Ada hal-hal di dunia ini yang Tuhan ajarkan, yang kita itu gini, ini bisa diperbaharui caranya. Mungkin lebih modern. Ya caranya gini, dulu Paulus tulis surat. Oke? Sekarang kita kirim email. Atau kita WA, ya kan? Kita kan nggak tulis surat lagi kan, kalau kirim untuk berkomunikasi dengan orang lain. Nah itu cara, tapi gini, ada hal-hal yang tidak bisa diganti karena sebuah esensi. Misalnya, persekutuan. Nah, persekutuan itu bisa diganti caranya dengan mungkin lewat social media atau lewat Zoom meeting. Tetapi persekutuan secara online tidak bisa diganti esensinya dengan perkumpulan bersama. Fellowship, ya, ada sebuah persekutuan. Kedekatan itu dibangun bukan hanya dengan online, harus bertemu, gitu ya. Nah, baptisan itu adalah esensinya itu ditenggelamkan. Nah, tidak bisa diganti dengan cara dipercik karena itu kehilangan sebuah esensi. Jadi baptisan itu adalah tanda pertobatan. Matius 3 ayat 11. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Jadi baptisan itu bukan pembersihan dosa. Bukan. Kenapa? Karena Yesus itu kan tidak berdosa, tapi dia dibaptis. Jadi baptisan itu bukan penyucian dosa, pembersihan dosa, bukan. Penyucian dosa itu adalah dengan darah Yesus. Karena manusia itu hanya bisa ditukar dengan manusia. Tidak bisa ditukar dengan kambing, domba, sapi, kerbau. Ya, satu sapi bisa tanggung 5 orang gitu. Nggak bisa. Ya, jadi satu manusia harus ditanggung, ditebus oleh manusia juga. Tapi manusia yang seperti apa? Manusia yang tidak ada dosanya. Baru bisa. Kalau saya mencurahkan darah saya buat teman-teman semua, nggak laku penebusannya. Karena saya manusia berdosa juga. Gitu ya. Jadi baptisan adalah sebuah tanda pertobatan. Waktu kita bertobat, kita berubah cara pikirnya, kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka baptisan itu sebagai act of faith. Jadi tanda lahiriah. Nah, selanjutnya baptisan adalah sebuah sakramen, tanda lahiriah. Jadi gini, sesuatu yang dikonfirmasi di luar sebagai akibat perubahan di dalam. Jadi baptisan itu adalah sebuah tanda perubahan yang sudah terjadi di dalam. Jadi baptisan itu tidak bisa karena gini, karena saya udah umur 12 menurut peraturan atau menurut kebiasaan, ini harusnya dibaptis. Enggak. Jadi kalau baptisan itu tanpa perubahan, akibatnya hanya basah saja. Tidak ada perubahan apa-apa. Ya, jadi baptisan itu sebagai tanda lahiriah, sebagai ekspresi iman. Firman Tuhan bilang, iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi baptisan adalah tanda bahwa teman-teman itu bertobat. Tandanya apa? Yang kelihatan memberi diri untuk dibaptis. Tapi baptisan itu tidak menyelamatkan. Contohnya di mana? Di waktu Yesus disalib, penjahat di sebelah nggak dibaptis dulu. Dia turun dari salib, dibaptis, habis itu dia baru naik salib lagi, baru meninggal. Enggak. Tapi dia langsung, hari ini juga kamu akan bersama-sama aku di Firdaus. Jadi baptisan itu adalah tanda iman, tapi tanda pertobatan, tapi bukan jaminan keselamatan. Paham ya? Nah,
Tanda di dalam adalah tanda sebuah perjanjian kasih karunia. Jadi karena ada pertobatan, ada meterai, ada kelahiran baru yang terjadi di dalam, maka tandanya itu kita dibaptis. Nah, waktu kita dibaptis juga, kita itu tandanya apa? Mati, manusia lama kita mati, manusia yang ada dosanya itu mati sama Yesus. Habis itu bangkit kembali menjadi ciptaan yang baru. Ya, nanti ada pelajarannya tentang tubuh jiwa roh, ya. Itu adalah manusia yang baru. Manusia sesudah Yesus itu mati bersama manusia lama kita dan bangkit kembali sebagai ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, berikutnya, baptisan adalah perintah Tuhan. Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadi kita diperintahkan sama Tuhan untuk kita itu menyerahkan diri untuk diberi masuk ke dalam baptisan. Nah, berikutnya kenapa sih Yesus itu dibaptis? Kenapa dia dibaptis? Pertama, sebagai keteladanan, sebagai bentuk ketaatan kepada Bapa. Jadi Yesus itu memberikan sebuah contoh kepada kita semua, supaya kita itu juga melakukannya, mengikuti jejaknya. Jadi waktu dia memberikan diri, dia masuk ke dalam sungai, membenamkan diri, ya, itu cara baptisan yang diajarkan sama Tuhan Yesus. Kenapa? Karena esensinya adalah dikuburkan, mati manusia lama dan dibangkitkan kembali, ya. Jadi percik itu bukan mewakili sebuah esensi kematian dan kebangkitan. Nah, yang kedua, kenapa Yesus itu dibaptis? Untuk memulai sebagai tanda dimulainya pelayanan Yesus. Jadi sebagai tanda bahwa setelah dari umur 12 sampai umur 30, Yesus itu tidak ada ceritanya, tidak ditulis, ya. Dia dipersiapkan, waktu dia dibaptis itu tanda dimulainya sebuah perjalanan yang penuh dengan visi dan panggilan. Waktu Yesus dibaptis, dia penuh Roh Kudus, dia dipersiapkan Tuhan, di padang gurun dia berpuasa, dia menerima visi, dia menerima tugas dari Bapaknya, baru dia mulai melayani. Ya, jadi saya percaya, saya pernah membaptis beberapa orang, dan waktu mereka setelah dibaptis itu, hidup mereka itu seperti memasuki babak yang baru. Ada banyak hal yang terbuka dalam hidup mereka, yang mereka itu tidak pernah alami sebelumnya. Ya, ini pengalaman aja. Ada yang dibaptis itu langsung terima Roh Kudus. Ada yang dibaptis itu lihat penglihatan. Ada yang dibaptis itu tiba-tiba dia itu malamnya dapat mimpi. Gitu. Jadi banyak hal. Jadi banyak sebuah lembaran baru itu terbuka waktu dia dibaptis. Nah, yang ketiga adalah untuk menggenapi seluruh kebenaran. Jadi ada ayatnya di Matius 3 ayat 15. Biarlah hal itu terjadi karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah, all righteousness. Jadi Yesus itu hidupnya menggenapi seluruh hukum Taurat, seluruh kebenaran. Jadi baptis ini adalah salah satu bentuk sebuah kebenaran. Ya, dia melengkapi, menyempurnakan. Dia adalah firman Allah yang hidup, yang berjalan di atas bumi ini. Jadi dia mencontohkan kepada kita semua yang benar dia bikin, dia genapi. Nah, kita sebagai anak-anaknya, kita itu harus mengikuti keteladanan yang Tuhan Yesus sudah berikan. Nah, dan yang terakhir, baptisan harus lahir dari kerinduan hati sendiri. Jadi tidak bisa disuruh, tidak karena ikut-ikutan, karena memang sudah peraturannya, atau kebiasaannya, atau kebudayaannya,
harus lahir dari dorongan hati kita sendiri. Jadi kalau teman-teman merasa kemarin teman-teman dibaptis itu karena memang disuruh orang tua, atau karena itu bukan karena lahir, boleh ngomong sama panitia, kalau mau, kalau rindu, kita baptis. Sekarang juga, ya, sudah disiapkan. Kalau mau, ya, kalau mau, oke? Jadi tidak dengan paksaan, tapi dengan kerinduan. Kenapa? Oh iya, kalau mau, kalau rindu, silakan. Benar. Ya, ini dengan, jadi gini, teman-teman itu setelah dengar pengertian ini, kalau rindu dibaptis, itu masuk dengan pengertian yang sudah baru. Ya, jadi hatinya itu terbuka untuk semua hal yang baik terjadi dalam hidup teman-teman semua. Sekian, Tuhan Yesus memberkati.